Selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas suatu saham di sektor consumer good, yaitu PT Gudang Garam Tbk. Sebelum lanjut, saya ingatkan, jangan pernah membeli saham hanya karena melihat video ini. Lakukan riset dan analisa sendiri jika kalian ingin membeli saham. Jangan pernah ikut-ikutan, karena risiko investasi Anda sendiri yang menentukan. Analisa kami bisa jadi benar, bisa jadi salah. Selalu lakukan riset dan analisa sendiri jika ingin membeli saham. Nah, mungkin sudah tahu dan banyak yang familiar ya mengenai PT Gudang Garam ini, yaitu produsen rokok yang terkenal di Indonesia. Perusahaan ini bernama lengkap PT Gudang Garam Tbk dengan kode saham GGRM. Perusahaan ini lahir pada tahun 1958 yang berdomisili di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang industri rokok, dan mungkin teman-teman yang lihat video ini pernah menggunakan atau bahkan menjadi pelanggan tetap dari Gudang Garam ya. Dan perusahaan ini melantai di bursa saham dari tanggal 27 Agustus 1990 hingga sekarang. Mempunyai kurang lebih 31.559 karyawan. Berikut merupakan komposisi pemegang saham dari GGRM atau Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada PT Surya Duta Investama sebesar 69,29%. Yang kedua ada PT Surya Mitra Kusuma sebesar 6%. Lalu pihak lain sebesar 23,78%. Sisanya dipegang oleh jajaran direksi dan komisaris PT Gudang Garam. Berikut merupakan harga saham PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2013 hingga 2023 ini. Bisa kita lihat mengalami naik turun ya. Tapi sebenarnya teman-teman, dari 2013 hingga 2017 itu harga sahamnya cenderung mengalami kenaikan. Nah, pada saat 2018 hingga 2023 kuartal 3 ini, inilah kecenderungan mengalami penurunan. Bisa kita lihat dalam grafik harga saham ini dari 2018 hingga 2019 turun ya harga sahamnya. Dan ditambah lagi di 2020, 2021, 2022 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Mungkin ini juga dampak dari pandemi kemarin, teman-teman. Karena pandemi kemarin kan orang kan berlomba-lomba ingin mencari kesehatan ya. Nah, dari sektor industri rokok ini sangat berdampak sekali. Bisa dilihat harga sahamnya turun anjlok yang terparah di tahun 2022 sebesar 18.000 per lembar saham. Nah, ternyata di tahun 2013 hingga 2023 ini selama 10 tahun ini kalau dipersentasekan tidak mengalami kenaikan, teman-teman, akan tetapi mengalami penurunan sebesar minus 33,71%. Selanjutnya di kolom aset, di sini dinyatakan dalam triliun seperti biasa ya. Dari tahun 2013 hingga 2023 kuartal 3 ini itu cenderung mengalami kenaikan. Ini bagus ya, asetnya semakin tahun semakin bertumbuh. Bahkan di tahun 2020-2021 pun itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhannya sih tidak banyak, tapi tetap stabil bertumbuh dari tahun ke tahun. Meskipun pandemi melanda, ternyata asetnya semakin bertumbuh ternyata untuk PT Gudang Garam ini. Dan kenaikan dari tahun 2013 hingga 2023 ini yaitu sebesar 70,71%. Selanjutnya di liabilitas, di sini dinyatakan dalam triliun. Bisa kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini liabilitas yang paling tinggi itu terjadi pada tahun 2021 kemarin sebesar 30,67 triliun rupiah. Dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,66 triliun rupiah. Nah, selama 10 tahun ini pergerakan liabilitasnya cukup naik ya teman-teman, cenderung mengalami kenaikan sebesar 28,87%. Selanjutnya untuk ekuitas dinyatakan dalam triliun. Di sini dalam 10 tahun dari 2013 hingga 2023 ini cenderung ekuitasnya mengalami kenaikan. Meskipun tidak langsung banyak atau tidak langsung signifikan kenaikannya, tapi terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, bisa dilihat dari 10 tahun ini kenaikannya sebesar 104,01%. Selanjutnya di kolom laba,
Jadi untuk laba sendiri di sini dari tahun 2013 hingga 2023 ini mengalami naik turun juga, teman-teman. Bisa dilihat ya, dari tahun 2013 hingga 2019 ini cenderung stabil, mengalami kenaikan untuk laba bersihnya. Tapi di tahun 2020 kemarin hingga 2023 ini cenderung mengalami penurunan. Bahkan penurunan yang sangat signifikan terjadi antara 2019 hingga 2020. Penurunannya hampir sekitaran 30%-an lah untuk laba itu. Ya bisa dimaklumi ya, karena di masa-masa di tahun 2020 hingga 2022 itu kita masih memasuki masa pandemi, otomatis penjualannya pun akan berdampak. Yang tadinya di 2019 sebesar 10,88 triliun, akhirnya hingga tahun 2022 kemarin hanya mencapai 2,77 triliun rupiah. Sangat signifikan sekali ya turunnya atau anjloknya. Dan dari 2013 kemarin hingga sekarang di 2023 untuk labanya hanya bertumbuh 1,59%. Dan mungkin jika kita sekarang itu di tahun 2019, artinya sebelum masa COVID, pertumbuhan laba dari tahun 2013 hingga 2019 ini ya lumayan untuk persentasenya, sekitaran kurang lebih ya 100%-an lebih ya. Karena dari tahun 2013 sendiri 4 triliun hingga 2019 itu 10 triliun, berarti 2 kali lipatnya, lebih bahkan. Selanjutnya untuk return on equity atau ROE-nya di sini dinyatakan dalam persen. Bisa kita lihat ya untuk ROE-nya dari tahun 2013 ini hingga ke 2019 ini sebenarnya mengalami kestabilan atau kenaikan yang stabil, cenderung naik tapi stabil gitu hingga tahun 2019 dan akhirnya anjlok dari tahun 2020 hingga sekarang di 2023 kuartal 3 ini. Ya, kita doakan semoga kembali stabil di puncak atas lagi di harga-harga sekitaran 20-an persen ya teman-teman. Nah, ini bisa disimpulkan ya bahwa 2020 itu memasuki zamannya COVID, maka dari itu return to equity-nya juga agak turun dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah return on asset, yaitu ROA, di sini juga dinyatakan dalam persen. Dari tahun 2013 mengalami kenaikan sampai tahun 2015. Tapi di tahun 2016 akhirnya ROA-nya turun drastis mencapai 10,5%. Tapi sebenarnya dari tahun 2016 hingga 2019 ini juga stabil ya, mengalami kenaikan tapi stabil. Dan akhirnya turun di 2020 hingga 2022. Dan kelihatannya ini mulai beranjak naik di tahun 2023 kuartal 3 ini teman-teman. Selanjutnya untuk net profit margin. Sama seperti ROE tadi, untuk NPM-nya sendiri itu juga mengalami kestabilan dari tahun 2013 hingga 2019. Stabil di angka 789 ya. Tapi di tahun 2020 kemarin hingga 2022 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tadinya yang 9,8 menjadi 6,6, 4,4, bahkan di 2022 kemarin itu hanya 2,2%. Dan kelihatannya ini mengalami kenaikan lagi di tahun ini 2023 karena kita sudah bebas COVID, sudah endemi, jadi mengalami kenaikan kembali menjadi 5,4% untuk net profit margin-nya. Selanjutnya earning per share. Bisa dilihat dari 10 tahun ini mengalami kenaikan dan penurunan. Sama seperti poin-poin yang tadi sudah kita bahas. Jadi 2013 hingga 2019 cenderung stabil mengalami kenaikan dan di 2020 hingga 2022 anjlok sekali. Di sini untuk IPS-nya kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp5.654 per lembar saham dan penurunan tertajam terjadi di tahun 2022 kemarin sebesar Rp1.444 per lembar saham. Berikutnya ada price to book value atau PBV. Dari 10 tahun terakhir ini di tahun 2013 hingga 2018 cenderung stabil ya teman-teman. Naik turunnya nggak terlalu signifikan. Akan tetapi di tahun 2019 hingga tahun ini 2023 ini mengalami penurunan untuk PBV-nya. Selanjutnya untuk debt to equity ratio atau DER. Bisa kita lihat dari 10 tahun terakhir ini mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga 2023 ini.
Dan untuk DER-nya sendiri itu tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 75,21 dan terendah di tahun 2020 kemarin sebesar 33,6. Berikut merupakan tabel dari dividen. Dari tahun 2013 hingga 2023 ini, untuk nominal dividennya cenderung mengalami kestabilan ya teman-teman. Bisa dilihat dari tahun 2013 hingga 2015 itu membagikan konsisten per tahunnya itu Rp800 per lembar saham. Dan di tahun 2016 hingga 2021 kemarin itu konsisten juga membaginya Rp2.600 per lembar saham. Dan di tahun 2020 kemarin PT Gudang Garam tidak membagikan dividen teman-teman. Mungkin karena ya waktu itu terdampak pandemi sehingga perusahaan harus memutar kembali uang labanya untuk menyelamatkan perusahaan itu agar tetap survive, agar tetap continue berkelanjutan untuk memproduksi barang-barang mereka agar bisa dijual kembali di tahun-tahun berikutnya. Nah, berikut merupakan dividen yield-nya. Meskipun dari segi nominal tadi itu mengalami kestabilan untuk nominal dividennya teman-teman. Akan tetapi di dividen yield-nya itu mengalami naik turun ternyata. Bahkan dari 2013 hingga 2023 ini cenderung sih kebanyakan naik ya teman-teman. Tapi ternyata terjadi penurunan juga di tahun ini di 2023 ini sebesar 5,46% untuk dividen yield-nya. Padahal dari tahun 2022 kemarin itu dividen yield-nya besar 12,5%. Nah, seperti biasa jika kita berandai-andai menggunakan modal 100 juta rupiah di tahun 2013 kita belikan saham GGRM ini di harga Rp33.150 per lembar saham, maka jumlah saham yang kita dapatkan yaitu sebesar 3.000 lembar saham atau dengan jumlah lot 30 lot. Nah, sekarang di tahun 2023 ini harga sahamnya itu turun menjadi Rp21.975 per lembar saham. Maka uang yang tadinya kita 100 juta atau 99.450.000 kini menjadi hanya 65.925.000 teman-teman. Jadi berkurang sekitaran 33 jutaan lah. Beda ceritanya kalau kita menahannya sampai tahun 2017. Pada waktu itu di tahun 2017 harga sahamnya sangat tinggi sekali, yaitu menyentuh harga Rp83.800 per lembar saham. Maka uang yang kita dapat akan menjadi Rp251.400.000, naik 2 kali lipat, bahkan 2,5 kali lipat dari modal yang kita miliki. Selanjutnya untuk kolom dividen, dari jumlah saham yang 3.000 lembar saham tadi, kita mendapatkan total 10 tahun dividennya yaitu Rp56.550.000. Dan total gainnya di sekarang 2023 itu kan kita minus untuk tadi modalnya 100 juta. Uang kita sekarang di 2023 ini hanya tinggal 65 juta. Itu kan minus 33 jutaan lah teman-teman. Sekitar itu. Jadi total gainnya atau minus 33 juta ditambah dividennya tadi 56 juta yaitu sebesar Rp23.025.000. Nah, jika kita jual di tahun ini 2023 ini, modal kita plus gain plus dividennya yaitu sebesar Rp123.025.000. Nah, kita ada keuntungan 10 tahun itu hanya Rp23 juta teman-teman. Jika kalian invest dari tahun 2013 hingga sekarang. Nah, menurut kalian, apakah perusahaan Gudang Garam TBK ini worth it untuk dibeli? Silahkan tulis di kolom komentar.